Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik, puji Tuhan. Terima kasih telah datang pagi-pagi untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, saya sangat menghargai orang-orang yang datang pagi ibadah gereja pagi hari dibanding ibadah siang hari, karena saya tahu, saya menyadari bagaimana susahnya bangun pagi. Saya bukan orang yang pintar untuk bangun pagi, saudara. Cuman karena sekarang saya ada anak yang masih sekolah, anak kecil-kecil, jadi ya mau nggak mau harus bangun pagi dan mulai terbiasa saat ini. Terima kasih sekali lagi telah datang tepat waktu, saudara. Saya lihat semua yang hadir di sini tadi datang saat ibadah belum mulai, bahkan saat kita puji-pujian kita juga semua sudah ada di sini, dan saya sangat menghargai itu. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari ya, tapi kita sebagai gereja itu kita ingin mengajarkan kepada jemaat bahwa saat datang kepada Tuhan itu kita harus bersiap, mempersiapkan hati kita untuk benar-benar bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan senang saat kita datang juga memuji Tuhan, bukan cuma untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Karena kedatangan kita di gereja selain untuk mendengarkan Tuhan, ya pasti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Banyak orang yang datangnya telat kan, datangnya pas firman Tuhan. Mereka merasa bahwa pujian dan penyembahan itu nggak penting, tapi sebetulnya sama pentingnya, saudara. Mungkin Bapak Ibu yang masih baru tidak tahu ya, mungkin tidak pernah mengalami, tapi zaman dulu Pastor John, senior pastor kita, pernah bikin kehebohan, saudara. Kita melakukan firman Tuhan di awal ibadah. Jadi waktu begitu masuk langsung firman Tuhan gitu. Yang terakhir baru puji-pujian gitu. Orang yang datang terakhir yang biasa telat bingung, ini kok nggak ada firmannya, kok cuman puji-pujian doang. Nah, kita mau mengajarkan bahwa pujian dan penyembahan sama pentingnya dengan saat kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Saudara, saat ini kita berada di dalam seri baru ya. Ini adalah masa prapaskah, ya memang tidak sadar kita sebentar lagi udah Paskah lagi gitu. Dan Paskah berlalu, sebentar lagi udah Natal lagi, begitu cepatnya. Saya kadang sebagai pekerja gereja yang full time-nya cuman banyak di gereja, kok tiba-tiba udah Paskah lagi, tiba-tiba kok udah Natal lagi, cepat sekali gitu. Kayak sepertinya baru kemarin sore tapi begitu cepat. Nah, kita di seri Paskah saat ini, dan ini adalah seri yang pertama atau seri pembuka, dan seri Paskah kita saat ini adalah dari sungai ke kebangkitan. Judul dari serinya adalah dari sungai ke kebangkitan, atau dari sungai menuju kebangkitan. Mungkin bagi sebagian kita ini agak aneh ya judul serinya, tapi di dalam seri ini kita mau belajar, kita mau istilahnya merangkum timeline dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus sampai ke dalam di mana beliau dibangkitkan, beliau bangkit dari awal mulai pelayanan sampai kematian dan kebangkitan. Karena tujuan utama atau misi utama Tuhan kita Yesus Kristus adalah membuat manusia, memanggil kita manusia untuk percaya kepadanya, dan beliau mati dan dibangkitkan untuk kita. Itu adalah sebuah misi yang sangat berat, saudara, sangat besar. Dan Tuhan Yesus memerlukan waktu 3 tahun, sekitar 3,5 tahun untuk pelayanannya. Dan seri pertama kita ini kita akan kasih judul sungai, ya kan? Kita akan belajar bagaimana permulaannya gitu. Tuhan kita Yesus Kristus memulai pelayanannya di dalam 3,5 tahun periode dia melayani Tuhan, menjalankan misinya, menjalankan misi dari Allah Bapa. Ya. Beliau memulai dari saat dimana beliau dibaptis, yaitu di Sungai Yordan. Nah, ayat kita di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan. Saudara boleh buka Alkitab saudara atau boleh menyimak yang ada di slide ya.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan atasnya." Dan sebuah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu ayat ke-17, mohon maaf itu agak terdobel. Saudara, jadi Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan memberi dia dibaptis. Bahkan Yohanes sendiri, Yohanes yang kita tahu adalah nabi yang membuka jalan untuk Tuhan atau membuka pelayanan Tuhan Yesus, mempersiapkan jemaat, mempersiapkan orang-orang di zaman itu untuk mereka bersiap menerima Tuhan Yesus. Dia kerjanya setiap harinya membaptis orang, mengabarkan firman Tuhan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Itu yang dilakukan Yohanes. Dan Yohanes saat mendapati Tuhan Yesus, pribadi yang dia kabarkan, pribadi yang menjadi junjungannya, pribadi yang Allah berkenan kepadanya, gitu, datang kepada dia untuk dibaptis, dia merasa dia tidak layak. Yohanes merasa tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sendiri pasti akan merasa demikian ya, saat kita melihat bos kita datang melayani kita, pasti ada perasaan sungkan gitu. Waduh, janganlah bos gitu. Saya sungkan gitu. Jangan begitu gitu. Saya bersyukur saya punya gembala kita, bos saya, Pastor John, itu beliau adalah orang yang rela untuk turun untuk melayani anak buahnya, dan itu bukan cuma sekali, dua kali, dan bukan cuma cari nama ya saudara. Beliau memberikan contoh kepada kita semua untuk melayani. Dan ini yang dilakukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia datang kepada Yohanes, dia datang untuk memberi dirinya dibaptis. Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah manusia juga. Selain Allah yang sejati, Tuhan Yesus adalah manusia sejati. Dan diri kemanusiaannya membawa dia untuk taat. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk datang menjemput apa yang menjadi misinya. Dan itu dimulai dari saat dia dibaptiskan. Nah, panggilan Allah di dalam hidup kita, mungkin saudara tidak tahu, selalu berawal dari penyerahan diri, ketaatan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus dari awal pelayanan dia memberikan contoh kepada kita bagaimana dia merendahkan diri, bagaimana dia taat, gitu. Bagaimana dia taat akan panggilan Bapaknya kepadanya. Dimulai dari dia dibaptiskan. Ayat yang 13 mengatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ini bukan Yohanes yang mencari ya, bukan Yohanes yang mencari Tuhan Yesus untuk dibaptis. Tapi Tuhan Yesus sendiri datang kepada Yohanes, dengan inisiatif sendiri datang kepada Yohanes untuk memberi dirinya dibaptis. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita dibaptis adalah karena kita ingin mendeklarasikan, kita ingin memberitahukan kepada jemaat, pada orang lain, pada teman-teman kita, bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus, bahwa kita adalah orang percaya, gitu. Tapi Tuhan Yesus datang untuk dibaptis untuk apa, saudara? Dia tidak perlu, Tuhan Yesus tidak perlu untuk dibaptis kalau kita pikir gitu. Tapi karena ketaatannya, karena dia mau memberikan contoh kepada kita manusia, gitu, dia datang sendiri kepada Yohanes untuk dibaptis. Karena itu yang seharusnya dilakukan, gitu. Dan Yohanes tentu saja mencegah, ya kan? Yohanes mencegah, akulah yang perlu dibaptis olehmu, gitu. Dan engkau yang datang kepadaku. Tuhan tidak
ragu-ragu, Tuhan tidak malu-malu, Tuhan tidak melihat gengsinya sebagai orang yang terpandang, mungkin sebagai pribadi yang berkuasa. Bahwa dia merendahkan dirinya di depan banyak orang untuk datang untuk dibaptis gitu. Tidak ada orang yang istilahnya menarik-narik atau memaksa Tuhan Yesus untuk kamu harus datang kepada Yohanes, kamu harus dibaptis. Tidak ada, tapi Tuhan sendiri yang datang dan meminta dirinya untuk dibaptis. Nah, itu adalah sebuah bentuk, sebuah tanda betapa taatnya beliau kepada Allah Bapa gitu. Nah, saat kita mendengar panggilan Tuhan, seharusnya itu yang kita lakukan, saudara. Untuk menjemput apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Setiap kita manusia mungkin berbeda ya panggilan yang satu dengan yang lain gitu. Tapi saat kita istilahnya dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan kerelaan hati menjemput apa yang menjadi panggilan Tuhan gitu. Dari situlah rencana Tuhan akan dipenuhi, rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Berhenti bernegosiasi dan mulai taat gitu. Yang sering kita alami ya, ini saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Saya tahu bahwa Tuhan menyuruh saya datang ke sini atau datang ke situ. Saya tahu Tuhan menyuruh saya untuk melakukan sesuatu. Tapi yang ada di dalam diri saya itu lebih banyak kepada penolakan dan ketidaktaatan. Itu yang terjadi pada saya. Sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi. Pekerjaan Tuhan terhambat karena ketidaktaatan saya. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Ketaatan itu adalah hal yang penting dan tidak ada negosiasi, saudara. Tidak ada tawar-menawar. Kalau saudara merasa Tuhan ingin saudara melakukan sesuatu, lakukan segera. Gitu. Susah memang, tapi perlu dilakukan. Saudara. Susah dan perlu dilakukan. Perlu waktu untuk kita belajar taat secara penuh. Gitu. Mungkin tidak akan secepat itu, tidak akan langsung gitu kita taat kepada Tuhan. Tapi kita harus memulai, kita harus melangkah dengan sengaja. Kita harus melangkah dengan sengaja. Jangan cuman ikut arus, saudara. Awal-awal saya menikah, awal-awal saya berumah tangga ya kan. Saya sama istri itu bukanlah pribadi yang bisa dibilang cocok ya. Dulu waktu konseling pernikahan, Celinda yang memberikan konseling kita, Celinda tadi yang ikut nyanyi dengan kita, dan Pastor Puji yang memberikan konseling pernikahan pada saya dulu. Dan mereka bilang, Jos, Ineke, nama istri saya Ineke, kalian ini bukan orang yang cocok gitu. Kalian ini orang yang sangat berbeda gitu. Apa benar kalian mau nikah gitu? Nanti akan banyak masalah kalian ini. Ya, cuman karena kita sudah sudah yakin ya bahwa saya dan istri saya punya visi yang sama, ya akhirnya kita tetap memutuskan untuk menikah. Walaupun dulu Pastor Puji dan Celinda mengatakan bahwa kita orang yang susah gitu. Dan berkat konseling mereka juga, berkat doa-doa mereka juga, kita sampai saat ini kita masih bertahan. Saudara, saat saya dalam rumah tangga baru, banyak sekali penyesuaian. Dan dulu waktu itu saya dan istri kita tidak punya waktu untuk saat teduh bersama, membaca firman Tuhan bersama, gitu tidak ada. Saat kita membaca firman Tuhan, saat teduh, berdoa, kita berdoa sendiri-sendiri walaupun suami istri. Dan untuk memulainya itu susah untuk mulai bersama-sama. Saya tahu, kami berdua tahu bahwa Tuhan menginginkan itu. Gitu. Tapi ketidaktaatan kami itu membuat hal itu susah untuk terlaksana. Kadang istri saya tidur duluan, kadang
saya yang sampai larut malam gak pulang-pulang dari pagi gitu, dan waktunya susah. Banyak alasan yang kita gunakan gitu. Karena awalnya ya memang ketidaktaatan itu, saudara. Tapi puji Tuhan saat ini kita sudah terbiasa dengan hal itu, dan anak-anak juga sudah terbiasa. Diperlukan waktu untuk menjadi taat. Tapi tidak apa-apa, saudara. Yang paling penting adalah saudara dan saya, kita mengambil inisiatif untuk taat itu. Sama seperti Tuhan mengambil inisiatif bahwa beliau datang sendiri kepada Yohanes untuk memberi dirinya dibaptis. Jadi kesengajaan untuk menjadi taat itu juga diperlukan, saudara. Dan jangan bernegosiasi, jangan kita banyak alasan gitu. Saudara pasti tahu di dalam hati saudara siapa yang seringkali banyak alasan kalau Tuhan minta sesuatu, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Jangan bernegosiasi, mulai taat gitu. Matius 3:15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ketaatan Tuhan Yesus saat itu juga penting untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi kalau saudara ingin kehendak Allah terjadi dalam kehidupan saudara, ya mulai taat dulu, saudara. Mulai taat dulu gitu. Seberat apapun itu, mencoba untuk taat gitu. Kita tahu bahwa Tuhan perencana yang hebat ya, yang rencana Tuhan nggak mungkin tidak tergenapi gitu. Tapi dengan ketaatan kita, kita telah ikut berperan dalam penggenapan rencana Tuhan gitu. Semakin kita tidak taat, ya semakin lama rencana Tuhan akan digenapi. Tapi pasti rencana Tuhan akan digenapi, saudara. Ketidaktaatan kita itu yang menghambat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini yang selalu dikatakan Yohanes kan. Saat kita mau taat, ini harus kita mulai dulu, saudara. Bertobat. Pertobatan adalah awal dari ketaatan kita. Kita mau taat tapi kita tidak bertobat juga sama aja, saudara. Kita harus tahu bahwa kita salah gitu. Bukan taat karena terpaksa, bukan taat karena kita menginginkan sesuatu yang lebih, atau bukan taat karena kita hanya menginginkan berkat Tuhan, saudara. Kita bertobat artinya kita benar-benar sadar, kita benar-benar tahu bahwa oh Tuhan, aku salah, memang seharusnya aku ikut apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu. Bertobat, keluar, menghindar dari dosa-dosa, saudara. Dan saat itulah ketaatan kita akan lebih gampang saat kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu besar kasihnya buat kita. Dosa-dosa kita yang betapa besarnya Tuhan telah hapus, Tuhan telah ampuni. Kadang orang taat kepada Tuhan, kadang orang ikut perintah Tuhan bukan dengan hati yang bertobat. Artinya apa? Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih dari ketaatan itu. Mereka menggunakan ketaatan sebagai cara untuk menyogok Tuhan. Nah, dalam kita orang Kristen, cara bekerjanya tidak seperti itu, saudara. Saat kita taat adalah saat kita merespon kasih Allah. Itu adalah cara kita bagaimana kita merespon kasih Allah. Tuhan tidak perlu ketaatan kita, tidak perlu sogokan kita untuk mengasihi kita, tidak, saudara. Dari awalnya, dari sononya Tuhan itu sudah mengasihi kita. Dan ketaatan kita itu adalah bentuk dari respon kita kepada Tuhan, kepada kasih-Nya. Bukan karena kita menginginkan sesuatu. Pertobatan kita adalah karena terima kasih kita. Tuhan, dosaku yang betapa besarnya itu Engkau telah
hapuskan. Sebagai respon bentuk terima kasih kita, ya janganlah kita melakukannya lagi, saudara. Kalau itu memang sudah Tuhan berikan untuk kita, ya jangan disia-siakan. Gitu. Keselamatan yang telah Tuhan kasih buat kita, ya jangan disia-siakan dengan melakukan dosa lagi. Pertobatan kita dan ketaatan kita itu bukan untuk kita menyogok Tuhan, tapi adalah bentuk bagaimana kita berterima kasih atas kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan sudah ada sejak semula. Saat kita belum lahir, saat kita belum ada di dunia ini, Tuhan telah mengasihi kita dan Tuhan telah punya rencana untuk kita, saudara. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, saudara, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dari semula Tuhan sudah menetapkan saudara untuk menjadi anak-anaknya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula. Tuhan telah mengasihi kita semua. Tuhan telah mengasihi saudara dan saya sebelum kita dijadikan. Sebelum kita tercipta, Tuhan telah mengasihi kita. Konsep seperti itu agak susah kita terima, ya kan. Tapi itu yang firman Tuhan katakan dan itu yang benar-benar terjadi, saudara. Saudara sejelek apapun, berdosa seperti apapun, tidak akan mengurangi kasih Tuhan kepada saudara. Saudara sebaik apapun juga tidak akan menambah kasih Tuhan kepada saudara. Emang pada dasarnya Tuhan telah mengasihi kita. Pada dasarnya Tuhan telah menentukan kita untuk menjadi anaknya, untuk menjadi orang-orang yang ikut dalam rencananya gitu. Kalau saudara berbuat baik, kalau saudara ada di tempat ini, kalau kita semua bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, menjadi orang Kristen, itu bukan karena kita baik, sekali lagi. Itu semua karena kasih Tuhan. Bukan karena kita baik, saudara. Bukan karena ketaatan kita. Tapi Tuhanlah yang memberikannya kepada kita duluan. Tuhan yang mengasihi kita duluan, saudara. Kasih Allah tidak bisa tidak akan terpengaruh oleh jelek atau baiknya kita. Kasih Allah akan ada pada kita dari awal sampai selamanya, saudara. Dan saat kita taat kepada Tuhan, gitu, rencana Tuhan akan digenapi. Janjinya saat kita sebelum kita dijadikan akan digenapi. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita untuk taat. Gitu. Tuhan Yesus memberi dirinya dibaptis. Tuhan datang sendiri kepada Yohanes untuk dibaptis. Tuhan datang kepada manusia, walaupun dia adalah penyelamat manusia, saudara. Tapi dia datang merendahkan dirinya. Dan ini dilakukan Tuhan juga bukan semata-mata tanpa tujuan, saudara. Tuhan Yesus memberikan dirinya dibaptis. Tuhan Yesus datang kepada manusia. Tuhan Yesus menyamakan dirinya seperti kita orang berdosa, saudara. Supaya dia bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan manusia berdosa supaya bisa menjadi perantara antara kita orang berdosa dengan Allah, saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Agak susah juga diterima konsep seperti ini. Kalau saudara orang yang suka bersosial media, ya, entah itu Instagram atau apapun itu, Facebook atau apapun, saudara akan temukan banyak sekali
setiap hari itu ya mungkin karena saya suka melihat perdebatan-perdebatan gitu. Saudara kalau lihat itu banyak sekali perdebatan bagaimana konsep iman Kristen ini sangat tidak masuk akal buat orang-orang yang bukan Kristen. Tidak masuk akal buat orang-orang yang tidak percaya, saudara. Nah, kita yang percaya, kita diselamatkan karena iman kita. Dan untuk orang-orang yang di luar Kristen, mereka susah untuk percaya. Kadang argumen mereka gampang sekali orang Kristen diselamatkan hanya dengan percaya kepada Tuhan. Gitu. Saya yakin kalau kita manusia normal tanpa Roh Kudus yang bekerja pada kita, hal itu akan susah. Seperti mereka-mereka orang yang di luar, saudara. Susah untuk percaya, dipikirnya gampang gitu. Gampang sekali kamu percaya Tuhan Yesus terus diselamatkan. Nah, untuk percaya ini semua orang tidak bisa mengusahakannya, saudara. Tuhan sendiri yang bekerja atas kita semua. Tuhan sendiri yang telah memanggil kita. Kalau bukan yang dipanggil, ya nggak akan bisa percaya. Gitu. Sebetapa hebat saudara, mungkin saudara adalah apologet yang hebat yang bisa berbicara fasih lidah dan bisa meyakinkan banyak orang. Tapi kalau memang Tuhan tidak memanggil orang itu, saudara, sampai mulut kita berbusa juga tidak akan ada iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu, saudara. Nah, Tuhan Yesus di sini datang kepada kita, orang berdosa, datang kepada manusia, supaya bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Gitu. Supaya Tuhan Yesus tahu, ya kan, manusia itu perlu Dia. Gitu. Orang supaya tahu juga manusia itu perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi dirinya bagian dari manusia, menjadikan dirinya bagian dari umat manusia. Gitu. Kadang kita kalau mau percaya sama orang kan, kalau kita nggak kenal ya susah ya kan. Kita percaya sama orang yang kita kenal. Tuhan Yesus datang kepada manusia supaya manusia tahu betapa tidak berdosanya Dia, gitu. Betapa murninya Dia, gitu. Betapa kuasa Allah ada di dalam Dia. Gitu. Sehingga manusia boleh percaya dengan seorang manusia yang bernama Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini 2 Korintus 5 ayat 21. Supaya kita dalam Dia, kita dibenarkan. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Tanpa kita mengenal Tuhan, Yesus kita penyelamat, ya kita tidak akan tahu bahwa Dia benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan Allah Bapa menghargai ketaatan beliau, ketaatan Tuhan Yesus. Tuhan menghargai ketaatan kita semua, saudara. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tuhan datang kepada manusia. Menebus dosa manusia, bahkan Dia dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Tapi Allah Bapa berkenan dengan ketaatan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Dia akan menerima orang-orang besar sebagai rampasan. Sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya. Ketaatan Tuhan Yesus berkenan kepada Allah. Ketaatan saudara dan kita berkenan kepada Allah, saudara. Ini bukan untuk menyogok ya, tapi Tuhan tetap senang gitu, saat kita taat. Gitu. Tuhan tetap senang saat kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, saudara. Perkenanan Allah gitu, datang pada mereka yang berserah, taat dan rendah hati.
Dari satu proses pembaptisan, saudara, kita belajar bahwa Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, bahwa Tuhan Yesus taat, bahwa Tuhan Yesus rendah hati, saudara. Dan Allah menginginkan kita manusia untuk menjadi seperti itu. Kalau saudara ingin misi Tuhan kita digenapi dalam hidup saudara, hal ini yang harus kita lakukan. Saudara berserah, saudara taat dengan kerendahan hati. Ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara berserah tanpa taat, akhirnya saat saudara menyerahkan diri saudara, ya nanti di tengah jalan saudara hilang. Kita akan hilang lagi, akan mengikuti kehendak kita lagi, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Jadi penyerahan diri juga harus ada ketaatan. Dan saat kita taat juga harus ada kerendahan hati. Saat kita taat tapi tanpa kerendahan hati, justru itu yang sangat berbahaya, saudara. Kita mungkin benar ya melakukan segala perintah Tuhan, kita melayani Tuhan di gereja, mungkin kita melakukan hal yang benar di kantor, di dalam keluarga melakukan yang benar, semua dilakukan seturut dengan firman Tuhan gitu kan. Tapi saat kerendahan hati itu hilang, saudara, saudara akan merasa bahwa, oh aku telah melakukan banyak hal baik gitu. Saudara akan merasa bahwa segala hal baik itu adalah upaya saudara, kerja keras saudara. Tapi bukan itu yang terjadi, saudara. Segala hal baik yang kita lakukan adalah Roh Kudus yang bekerja atas saudara. Segala hal baik yang terjadi, kita tidak bisa membanggakan karena itu adalah pekerjaan kita. Tuhan yang bekerja atas semua hal baik, saudara. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan bisa mengakui bahwa Tuhanlah yang bekerja. Hampir pasti kita akan klaim bahwa segala kebaikan itu adalah karya kita. Itu yang malah justru menurut saya lebih berbahaya, saudara. Kita taat tanpa ada kerendahan hati. Artinya ya bisa dikatakan bahwa itu bukan taat sama sekali, saudara. Jadi tidak bisa dipisahkan antara berserah, taat dan rendah hati itu tidak bisa kita pisahkan. Di dalam sungai Yordan saat Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan memberikan kita contoh-contoh tersebut, bahwa kita harus berserah, kita harus taat, dan kita harus rendah hati, saudara. Ini yang berkenan kepada Allah. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa berkenan, dan saat itu mungkin sedikit kalau kita bayangkan itu misterius gitu ya. Ada suara datang dari surga mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Dan mungkin suara itu didengar oleh semua banyak orang, saudara. Bukan cuma Tuhan Yesus dan Yohanes saja yang mendengar, tapi semua banyak orang saat itu mendengar bahwa Allah berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat kita taat, Allah berkenan atas ketaatan kita. Walaupun saudara pasti tidak akan mendengar yang seperti ini, saudara. Inilah anak yang kukasihi, saudara tidak akan mendengar seperti itu. Tapi Tuhan tersenyum dengan ketaatan kita. Tuhan berkenan dengan ketaatan kita, saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk berserah, untuk taat dan rendah hati, saudara. Saya undang Re. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saudara, saat Tuhan dibaptis ada Roh Kudus yang datang. Saat Tuhan dibaptis ada Roh Kudus yang turun atas beliau. Dan Roh Kudus itu yang saat ini bekerja atas kita. Setiap orang yang percaya, kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang membuat kita bekerja dengan benar. Roh Kudus yang membuat kita menyerahkan apa yang kita punya untuk Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita taat
Roh Kudus yang membuat kita rendah hati. Segala hal baik yang kita lakukan bukan adalah pekerjaan kita. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara. Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang sama, yang bekerja membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang sama, yang bekerja atas kita semua, di dalam diri kita. Untuk membantu kita menjadi taat, untuk membantu kita menyerahkan diri, untuk membantu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, saudara. Jadi saudara perlu tahu bahwa kita semua punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membantu kita untuk taat kepada Tuhan. Untuk taat pada agenda Tuhan. Untuk taat kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Respon yang harus kita berikan adalah terima kasih kita. Bagaimana kita menjadi orang yang berterima kasih. Menjadi orang yang tahu posisi kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kita harus rendah hati, kita harus taat, kita harus berserah, kita harus bertobat. Kita semua bukan umat yang sempurna, saudara, tapi kita adalah umat yang telah diampuni. Memang perjalanan kita sebagai orang Kristen mungkin banyak batu sandungan, banyak masalah, saudara. Tapi sebagai orang yang sudah diampuni, respon kita adalah ketaatan. Itu mutlak, saudara. Mari kita sama-sama berdiri, kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu siang hari ini, pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan kami contoh, Engkau berikan kami tauladan Tuhan. Sebagai pribadi yang taat kepada Allah Bapa. Dan kami berdoa Tuhan bahwa roh yang sama ya Tuhan. Mengajar kami untuk taat kepada segala perintah-Mu. Mengajar kami untuk taat kehendak-Mu. Mengajar kami semua ya Tuhan. Menguatkan kami semua Tuhan. Untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menginginkan rasa terima kasih kami. Engkau berkenan atas ketaatan kami. Engkau berkenan atas kerendahan hati kami. Roh Kudus, Engkau kuatkan kami Tuhan. Untuk tetap rendah hati, untuk tetap taat, untuk setia sampai di mana saat Engkau memanggil kami ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang berterima kasih. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur ya Tuhan. Bahwa kami telah boleh Engkau selamatkan. Terlepas dari segala dosa kami, segala kesalahan kami Tuhan. Seberapa gelap kehidupan kami, masa lalu kami. Engkau tidak memperhitungkannya. Engkau menyucikan kami. Engkau mengampuni kami Tuhan. Bahwa sebelum kami dijadikan ya Tuhan, Engkau telah mengasihi kami. Karena begitulah adanya Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang mencintai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau boleh panggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa segala kebaikan datang hanya daripada-Mu Tuhan. Tidak ada kebaikan yang kami lakukan di luar Engkau.
Tidak ada usaha pribadi kami untuk melakukan kebaikan. Semua adalah karena anugerah-Mu. Semua karena Engkau, Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau pakai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan terima kasih buat segala yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan, kiranya kami semua pergi keluar dari tempat ini Tuhan membawa berkat dari Engkau. Penyertaan dari Roh Kudus selalu atas kami. Bimbingan Roh Kudus selalu atas kami. Kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus selalu baru atas kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Minggu Paskah segera tiba. Ibadah Paskah akan dilaksanakan dengan jadwal normal, namun ibadah Jumat Agung pada 3 April akan memiliki jadwal khusus. Di ICA East pukul 9, 15, dan 11, sementara untuk ICA West jadwal ibadah adalah jam 8 untuk bahasa dan jam 10 untuk bahasa Inggris. Setelah ibadah Jumat Agung di ICA West akan diadakan donor darah yang terbuka untuk umum pada pukul 1 sampai 5 sore. Silakan scan QR Code untuk melakukan pendaftaran serta info lebih lengkap. Mari kita membagikan anugerah kehidupan melalui donor darah. Dan pada 5 April kita akan merayakan Paskah dengan jadwal ibadah seperti biasanya. ICA membuka lowongan untuk posisi Facility Manager di ICA East. Jam kerja adalah Selasa sampai Jumat pukul 9 sampai 5 sore. Diutamakan pria dengan latar belakang teknik. Untuk informasi lebih lanjut silakan kirim email ke hrd@icsby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.